Perkembangan industri bioenergi Indonesia tak berjalan mulus. Terkini Indonesia mendapat diskriminasi ekspor produk biodiesel sawit Indonesia dan kampanye negatif dari Uni Eropa. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yakni biofuel yang terdiri dari biodiesel, bioetanol, lalu menghasilkan biogas dan biomasa. Langkah yang dilakukan Uni Eropa antara lain menerapkan kebijakan Renewable Energy Directives atau RED atau pengaturan tentang pembatasan konsumsi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Lalu Uni Eropa menetapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk produk biodiesel dari Indonesia, kemudian diberlakukannya. EU Deforestation dan Free Regulation atau EUDR yang membuat pelarangan masuknya 7 produk komoditas yang dinilai menyebabkan deforestasi. Akibat aturan itu mulai 2025 nanti sejumlah komoditas di Indonesia yang akan terdampak dari EUDR antara lain minyak sawit, karet, kakao, kayu, dan kopi diwajibkan ikut uji tuntas atau due diligence, ketertelusuran atau traceability. Dengan upaya diskriminasi tersebut menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok signifikan di tahun lalu. Berbagai tantangan tersebut telah menurunkan ekspor biodiesel kita hingga 17%. Selain itu, Uni Eropa juga menyerang produk minyak sawit Indonesia dengan kampanye negatif. Minyak sawit diketahui memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi atau sebagai bahan bakar minyak cair. Masalah lainnya ialah soal keberterimaan masyarakat terhadap produk-produk bioenergi. Presiden terpilih dan biodiesel. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menyampaikan komoditas kelapa sawit di era pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dimanfaatkan untuk pengembangan biodiesel dan bahan bakar pesawat aftur hijau atau biofuel. Hal ini seiring dengan Uni Eropa yang menjegal ekspor pertanian perkebunan termasuk sawit Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Julas mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan meningkatkan komposisi biodiesel dari 35% atau B35 menjadi 50% atau B50 sehingga Indonesia tidak perlu khawatir jika Uni Eropa tidak membeli kelapa sawit milik Indonesia. Bahan bakar pesawat berbasis kelapa sawit. Julas menuturkan bahwa tak lama lagi Indonesia akan berinvestasi untuk mengembangkan bahan bakar pesawat atau aftur berbasis kelapa sawit atau bioaftur. Dalam prosesnya bioaftur itu membutuhkan pasokan bahan baku jutaan kelapa sawit. Meski demikian, Julas menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap melakukan ekspor kelapa sawit. Prabowo tantang Uni Eropa. Sebelumnya dalam acara penutupan Kongres PAN 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa Macron sempat membicarakan terkait kebijakan boikot kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Namun Prabowo mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia. Terlebih Menteri Pertahanan itu mengungkap kini Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Keesokan harinya Prabowo mengaku dirinya bertemu jajaran pengusaha Perancis dan memahami kebijakan Uni Eropa atas embargo kelapa sawit. Dia menyampaikan bahwa Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan perusakan hutan sehingga memboikot kelapa sawit Indonesia. Alih-alih khawatir, Prabowo justru berterima kasih dengan larangan masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dengan begitu akan tercipta swasembada energi termasuk dari kelapa sawit. Menurut Prabowo, setidaknya ada 2 kunci yang harus dipegang Indonesia, yaitu pangan dan energi. Prabowo menekankan Indonesia tidak perlu risau jika sudah menggunakan 2 kunci itu. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo.
boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Pangan, energi. Kunci itu, kalau sudah kita aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Gak usah kita khawatir rupiah berapa, ya kan? Rupiah 15.000, 16.000, ya kan? Kita amankan pangan kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi.